Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan materi hambatan yang terjadi di dalam komunikasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai the elements of communication. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai elemen-elemen di dalam komunikasi itu sendiri apa. Yang pertama itu sender atau pengirim, lalu ada channel atau saluran yang digunakan ketika kita berkomunikasi, lalu apa feedback yang kita peroleh, dan di dalam komunikasi itu pasti akan ada yang namanya noise atau gangguan. Lalu mediumnya, media apa yang kita gunakan, siapa penerimanya, dan konteks apa yang terjadi di dalam proses komunikasi itu sendiri. Pengirim atau kita biasa sebut sebagai komunikator, di mana proses komunikasi dimulai oleh seorang komunikator. Setelah memilih makna, komunikator akan mengubah informasi pesan itu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh pengirim dan penerima pesan tersebut. Selanjutnya, memilih saluran untuk mengirimkannya kepada penerima atau komunikan. Komunikan itu selanjutnya akan mendekode, menginterpretasikan, dan menanggapi pesan dari komunikator. Komunikan bisa berupa individu atau kelompok. Komunikan selanjutnya akan menanggapi pesan dan memberikan umpan balik kepada komunikator. Kita masuk ke media. Media kita ketahui sebagai sistem komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi, di mana media adalah metode penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan. Bisa berupa media cetak, media massa, media digital, dan sebagainya. Sedangkan saluran, kita tahu bahwa pesan dapat disampaikan kepada audiens menggunakan saluran komunikasi. Contoh saluran komunikasi yaitu panggilan telepon, pesan teks, email, video, radio, dan media sosial. Unsur komunikasi selanjutnya adalah umpan balik, yaitu reaksi atau respon dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi dalam proses komunikasi kita bisa melihat umpan balik apa yang ditimbulkan oleh komunikan kita. Lalu noise atau kebisingan. Dalam komunikasi, gangguan itu adalah segala sesuatu yang menghalangi komunikan untuk memahami pesan secara menyeluruh. Gangguan dapat bersifat eksternal maupun internal. Tentu saja dapat mengganggu komunikasi kapanpun. Unsur selanjutnya adalah konteks. Yang dimaksud konteks ialah ketika komunikator melakukan komunikasi dengan komunikan dalam situasi tertentu. Konteks yang hadir ini dapat berupa faktor lingkungan, latar belakang sosial budaya, waktu, hingga elemen dan latar belakang dari komunikator maupun communicate itu sendiri. Dan ini merupakan konteks komunikasi yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis hambatan umum terhadap komunikasi yang efektif. Lalu, mahasiswa diharapkan mampu mendiskusikan strategi untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji peran budaya dalam hambatan komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, penting untuk memahami hambatan apa saja yang mungkin berpotensi menghalangi komunikasi yang efektif. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas hambatan umum dalam komunikasi dan cara mengidentifikasi serta mengatasinya. Kita juga akan membahas cara-cara untuk memastikan komunikasi yang efektif. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi dan cara memastikan komunikasi yang efektif. Let's get started. Kita masuk ke pertanyaan pertama, mengenai apa itu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah faktor apapun yang mencegah kita bertukar dan memahami pesan secara efektif. Hambatan tersebut dapat bersifat budaya, fisik, bahasa, atau emosional dan dapat terjadi di dalam atau di antara individu, kelompok, maupun organisasi.
Pertanyaan kedua, mengapa kita harus peduli terhadap hambatan komunikasi? Yang pertama, ada peluang. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan. Jika kita tidak memahami apa yang ingin disampaikan seseorang, kita mungkin akan kehilangan informasi atau saran yang berharga. Lalu miskomunikasi. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik jika kita tidak meluangkan waktu untuk memahami sudut pandang seseorang, atau jika kita tidak berkomunikasi dengan jelas, maka hal itu dapat menyebabkan perselisihan atau perasaan tersinggung di antara kedua orang yang berkomunikasi. Dan yang terakhir, konflik. Hambatan komunikasi dapat menimbulkan dampak negatif pada hubungan, baik pribadi maupun profesional. Hal ini dapat menyebabkan hubungan menjadi tegang dan bahkan dapat menambahkan konflik. Singkatnya, hambatan bahasa dalam berkomunikasi terjadi ketika perbedaan atau kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan menghalangi proses penyampaian pesan yang efektif antara pengirim dan penerima pesan. Nah, contoh hambatan bahasa dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan seperti seorang turis asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia sedang berusaha berbicara dengan seorang pedagang di pasar tradisional. Karena tidak ada kesamaan bahasa yang dikuasai kedua pihak, mereka kesulitan untuk saling mengerti. Si turis menggunakan bahasa Inggris, sedangkan pedagang hanya mengerti bahasa Indonesia. Hambatan bahasa ini membuat transaksi menjadi terhambat, bahkan jika mereka sudah berusaha menggunakan gerakan tubuh atau isyarat sekalipun. Jadi, hambatan fisik dalam berkomunikasi itu merujuk pada faktor-faktor yang terkait dengan kondisi fisik atau lingkungan yang menghalangi proses komunikasi yang efektif. Contohnya ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kebisingan di sekitar lingkungan saat kita berkomunikasi, keterbatasan alat, jarak yang terlalu jauh, bahasa isyarat yang tidak kita mengerti. Emotional barriers atau hambatan emosional dalam berkomunikasi. Hambatan emosional ini merujuk kepada gangguan atau kesulitan yang disebabkan oleh perasaan atau emosi yang mengganggu proses komunikasi antara individu. Emosi yang tidak terkendali, perasaan yang intens, atau respons emosional yang tidak sesuai dengan situasi dapat mempengaruhi cara orang menyampaikan pesan dan cara pesan itu diterima. Nah, contoh dari hambatan emosional ini adalah ketakutan atau rasa cemas. Misalnya kalian memiliki rasa takut untuk menyampaikan ide-ide di dalam sebuah pertemuan atau di dalam kelas, mungkin akan terdiam atau tidak bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Ketakutan ini bisa muncul karena rasa rendah diri atau khawatir akan penilaian orang lain. Cultural barriers atau hambatan budaya. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki budaya yang beragam, sehingga seringkali kendala budaya dalam berkomunikasi seperti perbedaan bahasa, adat dan istiadat, kepercayaan yang mungkin ada di antara orang-orang dari budaya atau masyarakat yang berbeda. Kendala ini dapat mencegah orang untuk saling memahami, yang berujung pada miskomunikasi dan kesalahpahaman. Hambatan budaya juga dapat menyebabkan bentrokan budaya, seperti perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan dan nilai. Contoh dari hambatan budaya dalam berkomunikasi, contoh simpelnya bisa kita ambil ketika seorang turis atau wisatawan dari luar negeri atau dari Jerman contohnya sedang berkunjung ke Indonesia dan mencoba bertanya kepada seorang penduduk setempat yang hanya bisa berbicara bahasa Indonesia. Meskipun turis tersebut menguasai beberapa kata dalam bahasa Indonesia, ia kesulitan dalam memahami jawaban karena pengucapan dan penggunaan istilah yang tidak diketahui. Perbedaan bahasa inilah kemudian menghalangi komunikasi yang efektif. Meskipun ada usaha untuk berkomunikasi, perbedaan kosakata, aksen, atau pemahaman terhadap ekspresi bisa membuat informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, ini pasti adalah slide yang paling kalian tunggu karena slide penutup. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama,
Hambatan komunikasi adalah faktor apapun yang menghalangi kita dalam bertukar dan memahami pesan secara efektif. Kesimpulan yang kedua, kendala bahasa dalam komunikasi adalah kesulitan atau hambatan yang muncul ketika orang-orang yang berbicara memiliki bahasa yang berbeda dan mencoba untuk saling berinteraksi. Kesimpulan yang ketiga, hambatan lingkungan fisik merujuk pada keterbatasan fisik apapun yang dapat mengganggu proses komunikasi. Kesimpulan yang keempat, hambatan emosional dalam komunikasi adalah hambatan psikologis yang dapat mencegah orang mengekspresikan emosi atau perasaan mereka sepenuhnya satu sama lain. Dan kesimpulan terakhir adalah hambatan budaya, yaitu perbedaan bahasa, adat, istiadat, dan kepercayaan yang mungkin ada di antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Sekarang silahkan kalian membentuk menjadi 4 kelompok kecil dan tentukan satu jenis hambatan komunikasi. Tentukan skenario apa yang ingin kalian masukkan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dapat mencegah keberhasilan komunikasi antara dua orang, dan diskusikan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dan bagaimana cara meningkatkan komunikasi yang efektif. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan video ini sampai selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A little lonely, much afraid.